Enggak betul. Jadi Angel ini memang saya masukkan dia ke penjara. Ya. Karena kasusnya sudah mencuat, ada utusan katanya ini settingnya belakang nih Bang, karena Angel, mohon maaf ya Bang Olive dan hal ini satu single nih Bang, ujung-ujungnya katanya cuma ini, mohon maaf itu nggak sih Bang? Enggak betul. Jadi Angel ini memang saya masukkan dia ke penjara, ya. Angel saya masukkan ke penjara supaya dia tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma hukum. Dia kan banyak nipunya, jadi dia ngambil kekayaan itu dengan cara yang begitu kepada banyak orang. Jadi ini harus dihentikan. Banyak orang kok yang merasa tertipu udah bilang ke saya. Salah satunya juga dari kemana saya kan pernah juga tertipu sama dia. Jadi kemudian ada pencurian cincin tuh yang diduga dilakukan oleh Angel, itu juga sama juga. Cuman kan Angel merasa kuat karena dia pintar bicara, pintar menarik media kan, dan dia merasa dia punya banyak penggemar yang banyak. Tapi ini harus dihentikan. Jadi nggak ada lagi artis model begitu di Indonesia ini. Artis ya seniman yang benar-benar seniman, menghasilkan karya kan. Nggak kemudian muter-muter karena udah merasa artis kemudian bisa nipu-nipu orang, jangan. Nggak ada lagi. Ya. Bang, berarti sudah ada pemeriksaan belum terhadap Angel dari penyidik? Ya, kita kan sudah tinggal minggu depan Angel dipanggil lah. Atau nanti dipanggil saksi-saksi. Nah yang repot kalau yang saksi dipanggil, saksi kan banyak ini kan. Para produser infotainment yang ada, TV-TV yang ada, yang disebut oleh Angel itu akan dipanggil. Para direktur, para produser. Nah ngomongannya Angel begitu. Mereka terima duit, kata Angel. Si produser, si kolab, si programmer, kita sampai tahu tuh itu terima uang semua dari dia. Kata menurut dia, makanya ini harus dipanggil dulu, baru Angel dipanggil. Atau Angel dulu dipanggil untuk mengkonfrontir keterangan dia dengan keterangan kami sebagai saksi dan fakta-fakta dokumen. Tapi sudah dapat keterangan dari penyidik belum Bang? Kapan Angel? Fix minggu depan apa gimana? Ya, minggu depan. Minggu depan. Bang, ini kan Angel selama ini terkenal licin ya Bang ya, walaupun dia sudah sering. Enggak, sama kita nggak bakal licin dia, kasar-kasar aja. Kalau yang lain kan terkenal licin, yang bilang licin ini ya. Kalau saya Angel tuh kasar. Ini ada di lapangan Bang, waktu dikasih sama mantannya dan sebagainya. Oh iya, dia licin karena dia kan merasa waktu itu kan dia di backup sama, mungkin kata dia sama pimpinan polisi kan. Ya, waktu itu. Dia lupa yang dilawan kita kan punya polisi juga. Bang, selain dia mencari simpati di sosial medianya ya, dia kan menjadi isu ini seolah-olah ini agama yang dimainin. Tapi ada juga orang yang berpendapat bahwa dalam media sudah tidak usah memecah belah antara si agama A dan B. Tidak semua memihak ke dia nih Bang. Ya, betul. Gimana komentarnya Bang? Ya begitulah. Kalau orang bodoh gampang terprovokasi. Tapi kalau orang pintar bisa mencerna, ya sudah. Wah ini pasti bodong ini kan. Tapi kalau orang yang nggak paham cerita atau yang memang sempit atau orang sektarian pasti gampang terprovokasi. Orang yang agamanya sempit, kental tanpa melihat agama lain, dia gampang terprovokasi. Tapi kalau orang Indonesia kan moderat semua kebanyakan, ya kan? Yang fundamental sedikit, mungkin fundamental terpengaruh. Tapi kan sekarang yang fundamental juga udah ngerti kecerdasan juga, jadi mereka juga nggak gampang terpengaruh. Makanya hanya orang bodoh aja terpengaruh. Fundamental tidak, moderat tidak. Yang bodoh ini yang memang nggak paham tentang bagaimana beragama, nggak tahu seluk-beluk ini ya terpengaruh. Bang, selain untuk menjebloskan Angel ke dalam penjara ya, itu materinya bisa dibalikin juga. Oh, bisa dong. Aneh kan pengacara, suka-sukanya ngambil harta aneh kembali. Harta orang aja bisa kita ambil, apalagi harta sendiri kan begitu. Jadi gini, setelah dia dipenjara dengan putusan inkrah, berkekuatan hukum tetap dia melakukan pidana, oke, itu selesai pidananya dia kan. Kalau kemudian hartanya nggak kembali atau dia ternyata barang-barangnya palsu semua, kita bisa menggugat perbuatan melawan hukum secara perdata terhadap asetnya yang ada, yaitu rumahnya, tanahnya, mobilnya, bisa. Akan dikejar sama Bang Olive? Ya kejar dong. Ya iseng-iseng namanya kita berperkara. Hobinya perkara, kalau nggak ada perkara pusing. Belum ada perkara Angel, kita jalanin aja terus. Tapi Bang, bicara perdata kan pasti hitungannya utang piutang nggak sih itu Bang? Bukan, perdata itu nggak selamanya utang piutang. Perdata itu ada yang namanya perjanjian, utang piutang, dan ini perjanjian itu one prestasi. Utang piutang juga one prestasi. Ada yang namanya perbuatan melawan hukum. Ketika dia melakukan penipuan, dia pidana kan, melawan hukum kan. Baru setelah itu kita gugat perbuatan melawan hukum. Oh, perdata PMH ya? Perdata PMH, ya, Bang Ferdi.